Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan akhwat sekalian, akan kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini refleksi ataupun perenungan dari teman-teman kita para santri Syu'bah Taksil Ilmi Pondok Darus Syahadah Simo Boyolali. Kami ini sedang belajar bersama-sama yaitu kitab Umdatul Ahkam, kitab-kitab hadis ahkam. Kurang lebih kita sudah mempelajari 50 hadis. Malam hari ini akan kita dengarkan bersama bagaimana para mas-mas santri ini ya, bagaimana mereka merenungi, mengambil perenungan ya dari hadis-hadis Rasulullah. Harapannya semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk menambah iman dan amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Ya, akan kami berikan kesempatan mungkin satu persatu ya. Yang pertama mungkin saudara kita Akhuna, ada yang mau duluan? Ya, saudara Nu'man ya. Monggo Mas Nu'man. Ya, silakan. Atau kasih ini. Ya, silakan. Kasih ini. Ya. Di hadis nomor 39 Ya. di perkataan bakanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khasatan wa bu'istu ila nasi amatan. Pengutusan nabi ke umat manusia secara umum itu menunjukkan bahwasanya syariat yang dibawa oleh beliau juga diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi beliau memiliki sebuah perenungan bahwasanya hadis yang mengatakan bu'ithu ilan nasi amatan. Aku, yaitu Nabi Muhammad, diutus ke seluruh umat manusia. Ini mengisyaratkan bahwasanya syariat ini cocok untuk kapan saja. Karena untuk semua umat manusia, dan semua umat itu artinya di setiap zaman, seluruh suku, seluruh adat, seluruh budaya, seluruh etnis, seluruh bangsa. Berarti syariat ini cocok untuk semuanya itu. Ini perenungan yang bagus sekali dari saudara Nu'man ya. Jazakallah khairan Mas Nu'man. Ya, ini kamera ke arah antum ya. Jadi saya nggak kelihatan, saya cuma ngomong aja. Ya. Baik, selanjutnya kita ke saudara yang selanjutnya, saudara Farel. Monggo maju ke depan, terlalu jauh di belakang. Sini maju ke depan. Silakan Mas Farel. Ini santri dari Bandung ya. Dari Bandung ya. Nah, silakan dikasihkan. Ayo. Sini. Amin. Saya itu mendengar dalam suatu perkataan entah siapa bahwasanya pada zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan yang haid itu disamakan seperti layaknya benda. Jadi dia diperjualbelikan di pasar karena saking najisnya mungkin terhadap perempuan yang haid itu. Bahkan tidak menutup kemungkinan sampai hari ini pun masih ada orang yang bahkan suami sendiri merasa jijik kepada istrinya. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW datang,
33 Iya. an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yattaqiu fi hijri ana haid Hmm. wa yaqra'ul Quran. Di situ bahwasanya pada suatu hari Nabi itu bersandar kepada pangkuannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan beliau membaca Al-Quran. Dan dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwasanya sebuah haid, sebuah yang Allah fitrahkan kepada wanita itu bukan sesuatu yang jelek untuk dinilai. Iya, iya, bagus. Masya Allah, tabarakallah ya, sangat keren sekali, bagus sekali dari saudara kita Akhuna Mas Farel ya, santri apa namanya? Sebentar. Ya. Santri Syu'bah Taksil Ilmi Pondok Darussyahadah dari Bandung. Jadi tadi unik sekali, perlu digarisbawahi ya, bahwasanya jahiliyah itu menghinakan perempuan. Islam itu memuliakan perempuan, bahkan pas haid. Bahkan Nabi kita ya, Sayyidul Awalin wal Akhirin, tuannya para nabi, para rasul dan nabi penutup, duduk sandaran di istrinya yang haid sambil baca Quran. Pengen menunjukkan gini loh, Islam itu memuliakan perempuan. Tadi yang saya tertarik juga ketika Mas Farel tadi mengatakan bahwasanya hari ini masih ada mungkin kita ataupun orang muslim yang jijik dengan istrinya ya. Mungkin ketika haid dan sebagainya, dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu memuliakan perempuan. Bahkan Nabi langsung mencontohkan masyarakat yang merendahkan perempuan, Nabi langsung mencontohkan dengan baca Quran di pangkuannya dan haid. Ini langsung mencontohkan gitu. Jadi ini pelajaran kehidupan sebenarnya dari Pak Farel tadi. Ya, bagaimana kita harus memuliakan perempuan. Luar biasa ya, perenungan yang tidak biasa, luar biasa, anti mainstream, ya, bagus. Mungkin selanjutnya ini kok semakin menarik semakin malam ya. Mungkin ada yang ingin angkat tangan memberikan refleksinya sebelum saya tunjuk, malah masuk TV kalian nanti. Ayo, siapa? Bagus. Ini Nafid. Emang harus gini biar pada naik, pada ini ilmunya keluar ini. Ayo. Nah, dekat ya, biar keras. Nah. Dari perkataan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. hadis ke-40, beliau mengatakan la inna dzalika irqun. Sesungguhnya yang terjadi dari darah istihadah itu sebabnya adalah luka. Padahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada teknologi yang bisa mengetahui bahwasannya ada sesuatu yang terjadi di dalam rahim seorang perempuan tersebut. Maka saya mengambil kesimpulan bahwasannya semakin yakin bahwasannya beliau itu sangat luar biasa, dan ini termasuk mukjizat. Bagus. Yang mungkin di zaman sekarang telah dibuktikan di dalam ilmu kedokteran. Dan itu benar terjadi. Iya. Maka kita juga harus mempercayai perkataan atau hadis Nabi yang di dalamnya mengandung sesuatu yang metafisik, kemudian beliau sampaikan kepada kita. Masya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Bagus sekali. Ayo.
Jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum ya. Mas Nafid ini santri dari Secang ya, santri dari Magelang. Ya. Lebih tepatnya Secang. Zaman sekarang itu memang banyak sekali anak-anak muda mulai meragukan yang goib-goib. Yang goib berarti nggak ada. Yang metafisik, yang tidak fisik berarti nggak ada. Ya. Padahal dalam kehidupan sehari-hari saja, mata ini sering sekali terkhianati. Kelihatannya semut, ternyata tengu, ya kan? Kelihatannya pitik, ternyata bebek. Jadi mata kita sangat lemah sekali. Jadi merupakan sebuah kesalahan berpikir ya. Ketika orang meyakini setiap yang nggak bisa dilihat berarti nggak ada. Padahal banyak sekali hal yang nggak dilihat dan ada. Contoh ya, kamu tuh punya akal nggak sih? Ya punya. Lo mana akalmu? Lo punya, ya mana? Ya kan? Akal kan ada, tapi kita nggak bisa lihat. Banyak hal ada, tapi nggak bisa dilihat. Ini menjadi bukti bahwasanya metafisik itu ada. Seperti yang disebutkan tadi ya. Sesuatu 14 abad yang lalu mengatakan istihadah itu luka, dan terbukti secara kedokteran misalkan di zaman sekarang ketika perempuan istihadah itu memang ada lukanya seperti itu. Ya. Ini berarti mengukuhkan kemukjizatan Rasulullah SAW. Dan poin yang penting juga yang kami dengarkan tadi bahwasanya sesuatu yang terasa aneh selama itu ulama ataupun para ahli ilmu ya sepakat, atau para imam-imam di Islam ini sepakat atau ijma bahwasanya itu adalah betul, walaupun kelihatannya itu belum masuk akal. Dia sahih, dia sharih, dia tidak mansukh, maka kita harus meyakininya. Seperti apa? Seperti surga, seperti neraka, seperti hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita mau berpikir lebih dalam itu sebenarnya mati itu bisa dilogiskan. Ya, yaitu kejadian kita tidur itu. Ya. Itu tidur itu ya banyak lah kalau kita mau bicara ini, tapi masih banyak ikhwah yang ingin memberikan ilmunya. Ya, jadi malam ini kita belajar dengan para mas-mas santri ya. Selanjutnya sebelum saya tunjuk ada yang ingin sharing, berbagi tentang tadabur hadis-hadis Rasul. Ayo, Pak Rosid, ya. Silakan. Mungkin agak maju ke sini saja, biar dekat di sampingnya Urwah ini. Ayo. Sini. Situ, itu tempatnya si Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kaum muslimin muslimat. Gak apa-apa, ayo. Gak usah tertawa. Latihan taklim. Kesimpulan faedah yang saya dapatkan selama beberapa hari ini belajar kitab hadis bersama Al-Fadhil Al-Ustaz Setia Nugroho. Jadi Masya Allah. saya ada faedah menjawab syubhat yang terjadi di Rasulullah tatkala menikahi Sayyidah Aisyah. Bahasanya ada fitnah beliau ada sedikit berbeda. Betul. Jadi setelah saya dan teman-teman belajar, kami mendapati banyak sekali hadis-hadis tentang rumah tangga Rasulullah yang Iya, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. betul. Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara inilah yang menjadi tujuan Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah. Bagus Karena sekali. kecerdasan Sayyidah Aisyah, bukan karena Bagus. Nabi Muhammad SAW mempunyai penyakit pedofil atau yang mereka katakan. Bagus sekali. Jadi Keren. untuk anda yang masih mempercayai bahwasanya Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah untuk Iya. Ini bagus ini. penyakit pedofil, jadi anda harus Ngajak gelut nih. membaca. Ayo, lanjut. Jadi anda harus membaca kitab-kitab hadis, Iya. apalagi kitab hadis yang membicarakan tentang
Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih ya Mas Rosyid. Ini santri kelas 4 Taksil Ma'had Darussyahadah Simo. Apa namanya? Perenungan, refleksi yang sangat bagus sekali. Pas sekali menjawab syubhat orang-orang non-muslim atau orang-orang non-agamis, orang ateis atau orang liberalis lah, yang menuduh Sayyidina Rasulullah itu pedofil, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita baru belajar Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan sekian ribu hadis, gak hanya 50 hadis, sekian ribu, termasuk sahabah yang paling banyak meriwayatkan hadis bersama Sayyidina Abu Hurairah, bersama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, bersama Sayyidina Anas bin Malik, dan lain-lain. Sahabat yang riwayatnya ribuan. Itu termasuk Sayyidah Aisyah. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika menikahi Sayyidah Aisyah, dari kita baca hadis itu seperti dikatakan Akhuna Rosyid, itu Rasulullah ingin mengabarkan kita bahwasanya syariat-syariat yang sifatnya intim, privat, yang mana itu juga penting bagi kaum-kaum perempuan dalam rangka menjalani hidup rumah tangga. Ya, itu diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah, wabil khusus Sayyidah Aisyah. Bayangkan, ya, istri Rasulullah itu semuanya itu janda, maaf. Semuanya janda. Yang perawan cuma Sayyidah Aisyah. Ya, artinya Rasulullah punya misi. Ya, punya misi di mana Sayyidah Aisyah nanti itu nanti yang akan menyebarkan syariat-syariat wabil khusus yang berkenaan dengan hal-hal yang hanya diketahui istri dari suaminya. Dan itu juga Islam mengajarkan itu. Nah, hikmahnya ketahuan ketika kita baca hadis-hadis tentang aurat ya, tentang sekitar kemaluan, istinja, toharoh, junub dan sebagainya, haid dan sebagainya. Jadi ini refleksi yang sangat bagus dan pada tempatnya dan sangat dibutuhkan oleh orang-orang zaman sekarang agar tahu tentang itu. Kemudian juga penting sekali orang hidup di dunia ini tambahan dari saya ya. Orang hidup di dunia ini, terutama orang laki-laki, itu istrinya macam-macam. Ada yang istrinya lebih tua, ada yang istrinya seumuran, ada yang istrinya lebih muda. Dan kita butuh contoh bagaimana interaksi dengan itu semua. Nah, Rasulullah itu ketika menikah dengan yang muda, menikah dengan yang lebih tua, menikah dengan yang sepantaran, itu di sana ada rahasia biar kita umatnya, istri kita yang seperti apa, kita ada contohnya, ya kan? Karena Rasulullah semuanya syariat. Nah, ketika istri muda, seandainya istri Rasulullah itu lebih tua semua, terus sementara kita orang Indonesia, kebanyakan tuh kalau nyari istri yang seusia atau lebih muda. Kalau kita nggak punya teladan menghadapi istri yang lebih muda, jangan-jangan kita ini nanti hanya menindas saja. Sementara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah itu sangat sayang sekali. Bayangkan, sepuh Rasulullah itu baca Quran senderan di istrinya yang masih muda. Berarti walaupun istri itu lebih muda, tapi tetap dimuliakan, diorangkan, dihormati seperti itu. Kalau kita nggak melihat contoh ini, bisa jadi nanti kalau kita punya istri yang muda, kita tindas itu. Pel. Ya. Sok kabeh. Ya. Jadi ternyata nggak seperti itu. Jadi itu hikmahnya banyak sekali. Belum kalau kita bahas tentang fisiologis, bentuk tubuh ya perempuan Arab di zaman itu. Jadi umur 9 tahun itu umumnya sudah pada balik dan udah gede. Ya. Nikah umur 6 tahun, tetapi baru serumah itu umur 9 tahun. Dan itu sudah dewasa ketika itu gitu loh. Jadi dari aspek apapun itu subhat itu tidak kena gitu loh. Wallahu ta'ala ambiswab. Ini sudah 19 menit ya. Saya mungkin akan meminta biar pas 30 menit 2-3 orang lagi ya. Siapa yang ingin memberikan ilmunya kepada ikhwah semuanya, berbagi ilmu tentang tadabbur hadis-hadis Nabi, menambah iman dan amal soleh. Ada? Silakan. Saya tak lihat dari arah kanan, terus ke tengah, ke kiri.
Ada yang ingin berikan ilmunya? Saudara Usamah dari Sidoarjo. Sidoarjo kan? Surabaya. Maksudnya Surabaya. Nah, duduk di sini, Akhi Usamah. Nah, sampingnya Urwah. Urwah geser sedikit. Nah, ini Pak Gozi. Nah, monggo. Nah, silakan. Dari beberapa hari yang telah dilalui dengan Umdatul Ahkam, di salah satu hadisnya saya beristinbat di salah satu hadis yang mana di dalamnya menyebutkan fadail Nabi kita yang mana tidak didapatkan di nabi-nabi yang lain. Salah satunya yaitu asy-syafa'ah. Syafaat. Di poin ini bisa kita ambil bahwasanya begitu besarnya cinta Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. terhadap umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 5 syafaat yang disebutkan di kitab Raudhah. Raudhah. Maka gantian dari kita membalas cinta Nabi dengan dekat dengan sunnahnya, Insyaallah. membaca hadisnya, mempelajari dan lain-lain. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus, sangat bagus sekali. Akhuna Usamah ya, saya ucapkan terima kasih atas faedahnya. Orang itu dicintai karena 3. Al-Jamal, Al-Kamal, Al-Ihsan. Ketika kita mencintai seseorang, termasuk Nabi, atau siapa saja, itu karena ada salah satu dari 3. Kalau enggak karena kebagusan atau kecantikan, Jamal. Kalau enggak kamal, kesempurnaan, punya skill ini, pinter ini. Atau kalau enggak ihsan. Karena orang itu pernah berbuat baik sama kita. Jadi cinta itu bisa lahir ketika kita tahu kalau dia itu jamil, atau dia itu sempurna, kamil, atau dia itu muhsin baik. Jadi salah satu dari 3, atau 3-tiganya, atau 2 dari 3, itu akan membuat rasa cinta itu tumbuh. Bagaimana biar kita tahu jamalnya Rasulullah? Membaca kitab Syama'il. Bagaimana biar kita tahu kamalnya Rasulullah? Membaca hadis seperti yang dikatakan oleh Akhuna Usamah. Karena kita belajar hadis, akhirnya kita tahu betapa Rasul itu sempurna dan baiknya, ihsannya. Sampai-sampai syafaat untuk seluruh umat, syafaat untuk orang beriman, syafaat untuk orang iman yang masuk neraka, syafaat untuk orang iman agar nggak masuk neraka, syafaat untuk orang iman agar surganya ditambah. Jadi kalau kita nggak belajar sunnah, cinta kita ke Nabi nggak nambah. Tapi kita belajar sunnah sekali saja, sebentar saja, tahu ada syafaat yang seperti itu, cinta kita bertambah. Tahu ada syariat Nabi sayang istri, cinta kita sama Nabi bertambah. Semakin kita belajar hadis, kita akan semakin tahu betapa sayangnya Nabi terhadap kita di dunia dengan syariatnya, dengan kasih sayangnya, di akhirat dengan syafaat-syafaatnya dan seterusnya. Jadi cinta itu harus dilatih. Jadi kalau ada yang ngomong cinta itu tidak bisa itu tidak betul. Ya, cinta itu bisa tumbuh dengan kita melihat kebaikan dia, keindahan dia, kesempurnaan dia. Ya, seperti itu. Jadi itu bagus sekali ya tadi pengalaman Mas Usamah tadi. Dengan kita tahu syafaat Nabi, ternyata Nabi itu kok perhatian banget sama kita. Kan kita jadi tambah cinta. Jadi tambah semangat
Mungkin kalau kita nggak belajar hadis, kita menganggap Nabi itu hanya nama saja. Sebagaimana orang-orang pada umumnya, cintanya tidak bertambah. Dengan belajar hadis, kita bertambah mencintai Nabi. Ya, jadi itu bagus sekali. Waktu sudah mulai menunjukkan malam hari, saya ingin satu orang mungkin sebagai closing statement. Jadi sebagai penutupnya penutup, core of the core ya. Intinya inti, pusatnya pusat. Ya. Yang ingin memberikan closing statement, saya persilahkan. Siapa saja boleh. Silahkan. Jadi dia menjadi kata penutup. Bebas, semua boleh. Ya. Monggo teman-teman, santri-santri kami sekalian, abna'i thalabah al-asatidzah, insyaallah. Ada? Memberikan Ustadz Akhuna Mas Gozi yang dari awal berkhidmah mengantarkan mikrofon. Ya. Monggo. Silakan. Bismillah. Diambil dari perkataan Rasulullah yang berbunyi, "Wa kana yukhridu ra'sahu ilayya wa huwa muqtatifun fa'aksiruhu wa ana ha'id." Diambil kesimpulan fikih bahwasanya jika ada seorang sakit yang sebagian akdok dari tubuhnya keluar dari masjid, maka hal itu tidak membatalkan iktikafnya. Mungkin Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi di awal tadi inspirasi keluarga, inspirasi pemikiran, inspirasi kehidupan. Yang terakhir kembali lagi inspirasi fikih. Sebagaimana pelajaran kita. Jadi lengkap ya. Pelajaran yang kita ambil dari tadabur hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani al-aizza, at-tulabah al-kiram, para santri kelas 4 kelas nihai Syu'bah Tasil Ilmi Ma'adarus Syahadah. Ternyata ya, hadis Rasul itu kalau kita renungi mengandung pelajaran seluruh lini kehidupan. Dari kehidupan pribadi yang paling privat berkenaan dengan kemaluan, meningkat suami istri, meningkat rumah tangga, sampai bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan para sahabatnya, dengan masyarakatnya sebagai beliau adalah pemimpin Madinah. Jadi semua pelajaran hidup itu ada di hadis-hadis Rasul. Walaupun kitab Umdatul Ahkam yang kita tadaburi tadi itu adalah kitab hadis ahkam secara spesifik, tapi nggak mungkin lepas dari pelajaran-pelajaran lain. Karena itu menceritakan kehidupan Rasul. Walaupun yang di-highlight, yang dititik beratkan hukum, tapi tetap tidak akan lepas dengan interaksi sosial, komunikasi, dan sebagainya. Maka saya ucapkan terima kasih teman-teman semua, para at-talabah al-aizza telah memberikan refleksi tadaburnya. Semoga ini menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah semangat dalam kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 10 detik lagi 30 menit kita pakai untuk melihat kelas. Dah sana, pergi sana.